萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Hai Bodong dan semua orang di benteng tertegun selama beberapa saat sebelum mereka menghela nafas lega. Tangan mereka mengusap dahi mereka hanya untuk menemukan bahwa itu tertutup keringat dingin. Anak kecil ini. Dia terlalu sembrono. Hai Bodong menelan seteguk air liur dan berbicara dengan rasa takut masih berlama-lama di dalam dirinya. Jia Xingtian tertawa pahit sambil berkata, kapan dia tidak melampaui harapan orang lain ketika dia muncul? Anak-anak muda sekarang memang memiliki sikap berjuang. Jika itu saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menghela nafas lega saat ini. Tubuhnya yang tegang tampaknya menjadi lemah saat dia bersandar di belakang kursi dan menghela nafas. Pertarungan hari ini akhirnya diselesaikan. Hai Bodong dan beberapa orang lainnya menganggukkan kepala mereka setelah mendengar ini. Alasan bahwa 3 sesepuh Mulan yang menakutkan adalah karena mereka sebanding dengan seorang elit Dozong ketika mereka bergabung dan menggunakan keterampilan 3 binatang buas. Namun, salah satu dari 3 sesepuh terluka parah oleh Xiaoyan. Tentu saja, sulit bagi mereka untuk menggunakan keterampilan 3 binatang buas ke kemampuan maksimumnya. Setelah satu efek hilang, 2 sesepuh Mulan yang tersisa hanyalah 2 orang di puncak kelas Du Huang. Mereka tidak lagi memiliki modal untuk bertindak arogan. Dengan kekuatan Xiaoyan, itu pasti akan jauh lebih santai baginya untuk berurusan dengan 2 sesepuh di puncak kelas Du Huang dibandingkan dengan Dozong elit meskipun dia telah terluka. Selain itu, hal yang paling penting adalah dia tidak hanya menunda 3 tetua Mulan tetapi dia juga telah melumpuhkan salah satu dari mereka. Dalam hal ini, tidak akan ada lagi orang yang ikut campur di medan perang lainnya antara Medusa dan Yan Luotian. Mengingat kekuatan Medusa, mengalahkan Luo Yantian hanyalah masalah waktu. Setelah 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian gagal hari ini, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jiama tidak hanya akan segera lega, tetapi mereka juga mungkin memiliki modal untuk menyebabkan 3 sekte menderita kerugian yang mengerikan. Mata semua orang di benteng tidak bisa tidak mengungkapkan sukacita liar ketika mereka memikirkan kedatangan hari itu. Selama 1 tahun ini, mereka telah dipukuli oleh aliansi 3 sekte sampai mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala mereka. Jika mereka terus digempur, kehilangan negara mereka dan harapan adalah nasib yang semua orang akan hadapi. Orang yang telah membalikan keputusasaan seperti itu adalah pemuda di langit yang berani menggunakan hidupnya untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Dia telah menggunakan hidupnya untuk berjudi dan mendapatkan kesempatan bertahan hidup untuk Kekaisaran Jiama. Dia juga berjudi dan memenangkan penghindaran akhir di mana semua orang harus meninggalkan rumah mereka. Tangan halus Yu Mei menutupi bibir merahnya. Murid-murid ular memikatnya berkedip sambil menunjukkan kejutan yang sulit disembunyikan. Pertempuran kilat yang cepat sebelumnya telah menarik perhatian sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dan telah sama mengangkat hatinya ke titik tertinggi. Namun, beruntung bahwa Xiao yang akhirnya berdiri dengan sikap seorang pemenang di akhir pertempuran ini, yang diisi dengan suka dan duka. Orang ini, tidak heran Yang Mulia akan sangat mempercayainya. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Yu Mei bergumam pelan. Matanya mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang memiliki jejak darah di sudut mulutnya. Keangkuhan yang harus dimiliki seorang pria muda ada di antara alisnya. Sebuah fluktuasi yang tidak biasa melonjak dalam hati Yu Mei.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda yang pada saat itu, yang dikejar olehnya sampai dia terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, telah benar-benar menjadi pemilik fraksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama dan idola yang dihormati di dalam hati orang-orang di Kekaisaran Jiama. Kecepatan pertumbuhan ini benar-benar terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga meninggalkan satu terpesona. Medan pertempuran tempat Medusa dan Yan Lu Tian berada di Jeddah saat tetua berkepala harimau jatuh dari langit setelah terluka parah. Mata yang terakhir melayang segera dan ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Dia dengan marah meraung, "Anda 3 orang tua dari Lembah Mulan sebenarnya telah berubah menjadi seperti itu oleh seorang ahli Do Huang? Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu akan menghabisinya dalam 10 pertukaran?" Medusa bertindak berbeda dari Yan Luo Tian yang marah. Sukacita melintas di matanya karena ini. Dia mengangkat arisnya yang cantik dan melihat ke arah pemuda berjubah hitam di langit, yang sekarang berdiri dengan tangan di belakangnya. Beberapa kehangatan berkilau di matanya. Pria muda yang bisa dia bunuh dengan mengangkat tangannya beberapa tahun yang lalu telah tumbuh ke tingkat di mana dia bisa bertarung dengan seorang elit dozong tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti Medusa tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa kesenjangan antara Xiao Yan dan dia dengan cepat menyempit dengan kecepatannya membuat seseorang terdiam. Pada waktu tertentu di masa depan, dia mungkin benar-benar melampauinya. Pada saat itu, sesuai dengan aturan tidak resmi yang telah melewati Medusa selama beberapa generasi, suami dari ratu harus memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat dari dirinya. Kemerahan samar muncul di wajah dingin Medusa yang dingin, acuh tak acuh, ketika dia memikirkan hal ini. Penampilan bergerak seketika ini menyebabkan Yan Luo Tian yang marah di sisi berlawanan untuk menelan ludah penuh air liur. Wanita ini, dia bisa dikatakan sebagai iblis yang menyihir untuk seorang pria. Jika kekuatan pihak lain tidak sekuat itu, dia pasti akan dengan paksa menculiknya terlepas dari apa yang terjadi. Mata Yan Luo Tian baru saja berhenti di wajah Medusa untuk sesaat ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan dingin menembaki. Sebuah pikiran menghantamnya dan dia melihat bahwa Medusa di sisi berlawanan sedang menatap tajam padanya. Niat membunuh yang padat memenuhi matanya. Jelas, Yan Luo Tian yang sebelumnya sombong menimbang-nimbang telah menggerakkan niat membunuh dari Ratu Medusa yang temperamental ini. Yan Luo Tian segera merasa agak tidak nyaman saat dilihat oleh tatapan seperti ular beracun. Dia baru saja akan bergerak ketika cahaya dingin menerpa secara eksplosif, berniat untuk melepas kedua matanya. Tinggalkan sepasang mata anjing Anda di sini. Yan Luo Tian sedikit marah ketika dia merasakan serangan kejam dari Medusa. Hati wanita ini memang bukan hanya kejam. Sepertinya dia tidak akan berani tidur di ranjang yang sama dengan ular betina yang cantik, yang membawa racun, bahkan jika dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Tubuh Yan Luo Tian bergerak sementara dia memegang pikiran ini di dalam hatinya. Meskipun dia jelas tahu bahwa dia tidak cocok untuk Medusa sebagai pemimpin dari sekte emas angsa, dia secara alami tidak dapat mundur begitu saja di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Selama waktu itu Medusa dan Yan Luo Tian jatuh ke pertempuran sengit lainnya, tetua berkepala harimau yang jatuh ke tanah diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara tentara di luar benteng. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke pasukan besar. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh mengamati tetua berkepala harimau yang diterima. Dia merasa agak menyesal. Tidak disangka bahwa api teratai Buddha marah yang terbentuk dari aglomerasi 2 jenis api surgawi masih belum dapat mengambil nyawanya bahkan dengan ledakan yang begitu dekat. Namun, beruntung bahwa tetua menderita luka yang sangat serius meskipun tidak sekarat, dan tidak akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil disembuhkan, dia pasti akan menderita beberapa gejala sisa yang sulit dihilangkan. Setelah semua, api teratai Buddha marah bukanlah teknik Do biasa yang mudah dipikirkan.
Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya berhenti di kedua tetua Mulan di sisi berlawanan. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Setelah kehilangan kolaborasi formasi, keterampilan tiga binatang buas jelas mulai mengalami kerugian besar. Dalam waktu singkat seperti itu, dua kepala binatang di tubuh sesepuh yang diaglomerasi dari energi berwarna darah telah menjadi jauh lebih ilusi. Meskipun kepala binatang itu agak ilusi, ini tidak menghalangi kedua sesepuh melemparkan pandangan ganas ke arah Xiao Yan. Jelas, keterampilan tiga binatang buas mereka yang dipatahkan oleh bocah kelas Du Huang di depan begitu banyak orang telah menyebabkan mereka kehilangan seluruh wajah mereka. Ketika mereka kembali ke lembah di masa depan, akan ada beberapa orang yang tidak mengatakan apa-apa di depan mereka, tetapi pasti akan dengan tenang mengejek mereka di belakang punggung mereka. Semua cemoohan yang akan mereka terima diberikan oleh pemuda berjubah hitam ini di depan mereka. Kalian berdua, saya ingin tahu apakah keterampilan tiga binatang buas ini masih efektif setelah Anda kehilangan satu orang? Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah jelek kedua sesepuh Mulan dan tertawa. Seorang bocah yang hanya tahu beberapa metode yang tidak ortodoks. Anda hanya memiliki keberuntungan sementara. Apa yang harus dibanggakan? Telapak tangan itu sebelumnya tidak bagus kan? Tetua berkepala beruang itu mengatupkan giginya saat berbicara. Itu masih baik-baik saja. Saya bisa bertahan sampai saya menghabisi kalian berdua. Xiao Yan tertawa dengan ceroboh. Cedera kecil ini benar-benar berbeda dari pertempuran dengan Yun Shan saat itu. Anak nakal yang sombong. Meskipun kita kehilangan satu orang, kita berdua sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Setelah Anda ditangkap, kami akan dengan kejam mengubah semua tulang dalam tubuh Anda menjadi bubuk dan melihat apakah Anda masih bisa berlari begitu cepat. Suara tetua yang berkepala singa itu dipenuhi dengan keganasan. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata ganas ini. Mereka hanyalah dua orang di puncak kelas Du Huang yang cukup kuat. Meskipun mereka sedikit bermasalah dari sudut pandangnya, mereka berdua tidak bisa dikatakan sulit untuk ditangani. Wajah Xiao Yan tidak berubah. Dou Qi dalam tubuhnya mulai cepat beredar dan segel di tangannya juga tiba-tiba berubah. Sebuah sidik jari yang rumit meninggalkan banyak gambar setelah itu membalik dan terbang. Kedua sesepuh dari lembah Mulan buru-buru menjadi fokus ketika melihat Xiao Yan menggunakan segel tangannya. Setelah menderita kerugian besar seperti itu sebelumnya, mereka benar-benar akan dianggap bodoh jika mereka meremehkan Xiao Yan lagi. Xiao Yan menyaksikan aksi kedua pria tua itu dengan senyum dingin. Pergantian segel tangannya menjadi semakin cepat. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan bisa menyebabkan dua orang tua ini menderita jika dia melepaskan keterampilan buka segel gunung dengan seluruh kekuatannya. Tangisan elang tajam tiba-tiba bergema di atas langit tepat ketika segel tangan Xiao Yan tiba-tiba meletus. Akhirnya, itu bergema di daerah ini dengan cara yang kuat. Wajah semua orang yang hadir selain Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar teriakan elang ini. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di benteng juga berubah luar biasa jelek. Apakah dia telah sembuh? Mengapa dia muncul lagi? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.